Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aslam Khalil Yasir, NIM 205241114 dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas C. Saya di sini akan melakukan sosial eksperimen berupa pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat seputar identitas nasional untuk mengetahui seberapa paham masyarakat tentang identitas nasional. Mohon maaf Pak, sebelumnya mengganggu waktunya. Dengan Bapak siapa? Bapak Susilo. Bapak Susilo, saya punya 5 pertanyaan terkait identitas nasional, Pak. Ya. Oke, Pak. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa sih itu identitas nasional? Dasarnya adalah suatu tanda pengenal, tanda pengenal, eh, tanda pengenal negara. Oke, Pak. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apa aja nih yang termasuk ke dalam identitas nasional, Pak? Ya, dasarnya bahasa, Ya, bahasa Indonesia, bendera merah putih, Merah putih. dan burung Garuda. Burung Garuda. Ya. Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Pertanyaan ketiga. Ya. Menurut Bapak, fungsi dari identitas nasional ini tuh apa sih, Pak? Identitasnya untuk membedakan bahwa suatu negara, Membedakan negara. suatu negara. Ya. Oke Pak, dan yang keempat, apa aja yang termasuk ke dalam identitas nasional negara Republik Indonesia? Ya, bendera merah putih, burung Garuda, Garuda, Pancasila. Pancasila. Ya. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir yaitu ada isu tentang krisis identitas nasional Pak, Ya. yang dimana masyarakat itu lebih menyukai budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, kita harus melestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai masa depan anak-anak kita itu eh, ter diambil alih orang-orang asing. Jadi kita tanamkan budaya Indonesia dan ciri khas orang timur Indonesia, maksudnya orang Indonesia ya. Ya. Kita harus ditanamkan warga Indonesia. Jadi sini ini Indonesia, Iya. keramatan orang Indonesia. Jadi budaya harus ditanamkan dan pokoknya harus tanamkan budaya Indonesia lah ya, supaya jangan sampai terjerumus ke budaya-budaya asing. Itu aja. Baik, itulah tadi jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Susilo terkait identitas nasional. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa identitas nasional ini adalah ciri khas suatu negara yang berfungsi untuk membedakan suatu negara dengan negara yang lain. Identitas nasional mencakup bahasa, simbol, ideologi, dan sebagainya. Dan kita selaku warga negara tersebut harus menjaganya dengan cara melestarikan kebudayaan, memperdalam wawasan kebangsaan, dan meningkatkan jiwa nasionalisme yang ada pada diri kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrofil Anam, NIM 205241101 dari Tadris Bahasa Inggris kelas C. Saya akan melakukan sosial eksperimen berupa memberikan pertanyaan kepada warga negara Indonesia secara publik. Maaf Mas, ganggu waktunya, dengan Mas siapa? Mas Miftahudin. Mas Miftahudin. Mas Miftahudin, saya punya 5 pertanyaan nih Mas tentang pendidikan kewarganegaraan. Ya. Yang pertama itu, apa itu korupsi Mas menurut Mas? Korupsi bisa dibilang itu mengambil uang yang bukan milik kita tapi dari dana suatu proyek ataupun dana suatu yang diambil secara sepihak oleh seorang. Saya itu yang sangat merugikan. Dan pertanyaan kedua itu, bagaimana Mas kondisi korupsi di Indonesia ini? Menurut saya pribadi ya Mas, Ya. udah parah sih ya. Parah. Soalnya kan bisa kita lihat dari beberapa berita-berita yang ada di TV ya, ada banyak sekali korupsi seperti korupsi bea cukai, korupsi pembangunan proyek dan lain sebagainya. Mungkin itu udah parah sih menurut saya. Ya, Mas. Yang pertanyaan selanjutnya, menurut Mas nih, Pancasila sila keberapa yang berkaitan dengan korupsi? Jadi korupsi ini kan menyimpang dari Pancasila. Ya. Ini sila keberapa Mas? Menurut saya ya ada pertama ketuhanan. Ya. Kan ketuhanan kan
pasti semua agama pasti melarang korupsi dong. Soalnya kan merugikan satu sama lain semua orang. Ya. Ya. Yang kedua ada kemanusiaan. Ya. Soalnya kan korupsi itu kan ada juga uang dari pajak bisa aja dikorupsi. Kalau itu kan tidak berberi kemanusiaan, Mas. Bisa aja kan orang miskin yang harusnya dapat bantuan atau tidak, itu dia tidak dapat uang bantuannya. Ya. Terus mungkin keadilan sosial, Mas. Karena kan kalau uang yang dari dana tersebut dikorupsi diambil, itu namanya juga tidak adil, Mas. Soalnya kan ada yang lebih membutuhkan. Kalau mungkin proyek itu sangatlah dibutuhkan untuk saat ini. Baik Mas. Pertanyaan yang keempat nih Mas. Ya. Bagaimana langkah-langkah mencegah korupsi Mas? Menurut saya langkah-langkah yang perlu dilakukan ya mungkin kita harus mengajarkan tentang edukasi tentang pemahaman anti korupsi dari dini. Soalnya kan anak-anak zaman sekarang kan kalau sukanya kan main-main gadget gitu kan ya, lebih baik diedukasi untuk dalam gerakan anti korupsi, karena kalau anak-anak kan otaknya kan masih bisa berkembang, masih bisa dididik sehingga untuk melarang adanya praktek korupsi ini. Pertanyaan terakhir nih Mas. Ya. Jika suatu saat nanti ada pemimpin calon negara nih mencalonkan diri sebagai pemimpin negara, tapi saat pemilihan dia tidak memberikan uang suap seperti yang dilakukan pada biasanya itu. Menurut Mas, apakah pemimpin ini akan jadi pemimpin di suatu negara atau tidak? Menurut pandangan saya ya, yang dalam praktek Indonesia yang dimana praktek korupsi sudah merajalela ini sebenarnya sedikit sulit kayaknya. Mungkin ada beberapa orang yang masih sadar akan pentingnya gerakan anti korupsi ini, dan mungkin mereka tetap akan memilih apa yang jadi pemimpin idaman mereka. Tapi ada juga orang-orang yang tersuap karena dana-dana korupsi itu dan memilihnya. Jadi mungkin agak sulit sih. Terima kasih ya Mas, tadi Ya. ada pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah mau diwawancara oleh saya. Ya. Saya mengucapkan semua yang pihak dari saya, baik itu dosen, teman-teman saya mengucapkan terima kasih Mas. Ya. Oke, itu tadi adalah pernyataan-pernyataan dari Mas Miftahuddin, yang dimana korupsi itu adalah pengambilan hak-hak warga negara Indonesia secara sepihak. Dan korupsi ini sangat merugikan warga negara Indonesia dan juga menyalahi Pancasila sila ke-1, sila ke-2, dan sila ke-5. Maka dari itu kita harus menanamkan jiwa-jiwa anti korupsi kepada generasi muda agar Indonesia ini menuju jalan yang lebih bagus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.